Sahabatku dalam kasih setia Tuhan, saat ini saya akan berbagi kembali di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Sahabatku dalam kasih setia Tuhan, ketika saya membaca ayat ini, saya berpikir dan merenung. Dikatakan Yohanes menulis supaya kamu jangan berbuat dosa. Pembacanya jangan berbuat dosa. Saya berpikir, karena mungkin saya tidak bisa berbuat dosa. Namun, dikatakan jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, saya teringat dengan ayat di atasnya, dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-10. Di situ dengan jelas dikatakan bahwa manusia itu berdosa. Tidak mungkin manusia tidak berdosa. Ayat 9 terutama, akhirnya ada solusinya, yaitu ketika kita berdosa, kita mengaku dengan sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus yang setia dan adil itu akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, kembali ke ayat yang pertama dari 1 Yohanes pasal yang kedua. Namun jika seorang berbuat dosa, kita punya pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia sebagai pendamaian untuk segala dosa kita, bahkan untuk seluruh dosa seluruh dunia. Ini sebuah good news, sebuah berita anugerah bagi saya, karena dengan adanya Yesus Kristus menolong saya untuk bisa menjalani hidup ini. Nah, apa artinya pengantara? Apa artinya pendamaian untuk segala dosa kita? Ketika saya menelusuri, nyata wow, saya mendapatkan pengertian yang dalam sekali tentang hal ini, dan saya hendak berbagi kepada sahabat-sahabatku semuanya. Apa artinya pengantara? Dalam bahasa Yunaninya berarti parakletos, yang artinya adalah penolong, advokat yang adil. Dalam versi King James, bahasa Inggris King James, dikatakan advocate. Dalam basic English dikatakan a friend and helper. Parakletos berarti pembela atau penolong. Nah, sahabatku dalam kasih setia Tuhan, artinya ketika saya berbuat dosa, dan ketika saya sungguh-sungguh mengakuinya di hadapan Tuhan Yesus, saya punya pengantara, saya punya parakletos, saya punya penolong, saya punya pembela, saya punya teman, a friend, saya punya helper, penolong. Saya membayangkan begini, teman-teman, sahabatku, dalam suatu persidangan, saya menjadi terdakwa. Ada hakim yang mendakwa saya, memutuskan bahwa saya dihukum. Namun advokat saya, pengacara saya, mengatakan dan membela saya bahwa saya tidak bersalah. Mengapa tidak bersalah? Nah, saya mendapati di ayat yang kedua, Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa saya, bahkan seluruh dosa seluruh dunia. Pendamaian, apa maksudnya pendamaian? Dalam basic English dikatakan offering for our sins, menjadi persembahan. Nah, ketika ada persembahan ini, sahabatku, pendamaian, korban pendamaian, korban penebus dosa, korban bakaran dan sebagainya. Saya ingat
konsep dalam Perjanjian Lama. Ketika imam-imam tidak memberikan korban pendamai, penebus dosa, korban pendamaian, korban penebus salah dan sebagainya, masih ada darah yang dicurahkan melalui binatang yang dikorbankan pada saat itu. Entah lembu, domba, kambing, burung, dan lain-lain sebagainya. Di sini saya belajar apa? Yesus itulah yang menjadi korban menebus dosa saya. Dikorbankan sekali untuk selamanya supaya saya didamaikan. Ada perdamaian dengan Allah kembali. Karena saya berdosa. Sebelumnya saya pernah berbagi, Allah itu kudus, Allah itu terang. Tidak mungkin kita punya relasi dengan Tuhan dan didamaikan oleh Yesus Kristus. Artinya, saya berpikir, saya membayangkan dalam sebuah pengadilan, advokat saya yaitu Yesus akan mengatakan tidak. Terdakwa yaitu saya sudah diampuni, dia tidak bersalah. Ya memang harusnya dihukum karena bersalah, tetapi hukuman itu sudah digantikan oleh Yesus Kristus. Nah, sahabatku dalam kasih Tuhan, pengertian itu menolong saya untuk memahami 1 Yohanes 2 ayat yang pertama dan kedua ini. Bahwa saya ketika berbuat dosa, mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan saya punya pengantara, Parakletos, punya pembela, penolong, punya teman, punya advokat, pembela saya yang akan mengampuni saya dan yang sudah memberikan dirinya, mengorbankan dirinya dengan mencurahkan darahnya di kayu salib, yaitu Yesus itu, untuk dosa saya, bahkan untuk dosa seperti itu. Saya memuji Tuhan untuk hal ini. Ini adalah kasih karunia Allah, kasih Allah yang begitu besar itu pada saya. Sahabatku dalam kasih Tuhan, ini yang saya dapat dari 1 Yohanes pasal kedua ayat yang pertama dan kedua. Saya bersyukur Yesus Kristus adalah pembela saya, penolong saya, dan pendamai di dalam keberdosaan saya. Melalui pengakuan dosa saya yang sungguh-sungguh, ada jalan bagi saya untuk tetap berrelasi dengan Tuhan dan menjalani kehidupan ini di dalam kasih karunia dan hidup tanpa tuduh-tuduhan dan perasaan yang bersalah, karena Kristus membela saya. Amin. Saya berdoa supaya apa yang saya bagikan bisa memberkati sahabat-sahabatku semuanya. Tuhan Yesus memberkati.